Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara berdamai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina Barat telah memeluk agama Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai corak seni, budaya, bahasa beragam. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi agama dan kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagai menganut kepercayaan Kapitaya yang oleh sarjana Barat, animisme dan dinamisme. Kapatian adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi Tan Kena Inaya ngapa yen ana pala dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas rupaya di pikiran kita. Kondisi perekonomian mata pencaharian penduduk Indonesia sebelum Islam berdagang, bercocok tanam, berternak, serta menjadi nelayan. Penduduk Indonesia di pedalaman mayoritas bercocok tanam. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan berdagang. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia, Sriwijaya mengalami masa kejayaan dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran kapal-kapal asing, mencoba menghindar untuk pelabuh akibat bea cukai yang mahal. Kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh banyaknya suku bangsa di Indonesia. Setiap suku mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai dan harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama sebagai berikut. A. Perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Abad ke-7 hingga 16 Masehi perdagangan ramai. Kaum pedagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran agama Islam. Pada masa itu, pedagang muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak, hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan, perkampungan Arab. Dari tempat ini, mereka berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan lebih unggul. Hal ini berakibat penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas sehingga muncul kampung Islam. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam, lebih lagi bila dilakukan dengan keluarga bangsawan.
Keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan sebagai berikut. Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Bambangan melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana dikenal dengan holaqoh. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri menginap di asrama dengan bimbingan oleh guru agama, kiai atau ulama. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta, Raden Patah mendirikan pondok pesantren Glogoh Wangi Demak. Di pesantren atau pondok, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang untuk berdakwah dan mengajar agama. Seni budaya, penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijogo adalah ulama yang mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan tetapi mengajak penonton mengucap kalimat syahadat. Sebagai besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran Islam, pendidikan, dan unsur filsafat. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra, seni bangunan, dan ukir. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berhubungan dengannya. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka, sehingga ajaran Islam bisa diterima oleh mereka. Politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik pada raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.